Shalom jemaat Tuhan, kembali dengan penuh sukacita dan tentunya harapan bahwa hari ini kita dapat menjalani setiap tugas tanggung jawab kita dengan penuh sukacita. Dan saya rindu kembali membagikan firman Tuhan, masih di bagian firman Tuhan yang sama di renungan saya sebelumnya, yaitu dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10. Saya kembali akan membaca firman Tuhan buat kita semua dengan judul perikop buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu dan oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri yang bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, kembali ada satu kebenaran yang ingin saya sampaikan kepada kita berhubungan dengan kehidupan orang percaya, yaitu tema kita adalah ciri kehidupan orang Kristen. Di renungan sebelumnya, saya mengatakan bahwa kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang diwarnai oleh karya Roh Kudus. Dan saya juga mengajak Bapak Ibu Jemaat untuk mewarnai kehidupan kita dengan karya Roh Kudus. Dan yang bagian yang kedua, ciri orang Kristen adalah, oleh sebab itu orang Kristen, kehidupan iman orang percaya, jangan sampai stagnan. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara terkasih. Jangan sampai stagnan. Stagnan artinya dalam keadaan berhenti. Ya, imanmu dalam keadaan berhenti. Kalau kita melihat 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga, jelas sekali di sana ada kata pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan. Bahkan di ayat yang bahkan di 2 Tesalonika juga, di bagian yang lain, pasal yang pertama ayat 3b dan 4, imanmu akan makin bertambah, kasihmu makin kuat, dan ketabahan dalam segala penganiayaan dan penindasan. Menarik sekali di sana. Ternyata berbicara tentang iman itu memang jangan sampai stagnan. Ya, harus kita kerjakan, harus kita usahakan, harus kita bertekun di dalamnya. Jemaat yang terkasih, ciri-ciri yang lain tentunya ada di ayat yang ke-6. Dalam situasi apapun, siap menerima firman Tuhan dengan sukacita. Itu ekspresi dari iman yang tidak stagnan. Di ayat yang ke-7, menjadi teladan untuk orang-orang percaya. Meskipun susah, menghadapi masalah, tetapi keteladanan hidup harus kita cerminkan, harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di ayat yang ke-8, menjadi saksi yang baik. Nah, ini dia, menjadi saksi yang baik. Dan ayat yang ke-9, tentunya bertobat dengan sungguh dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya menggambarkan Roh Kudus itu sebagai fasilitas yang diberikan Bapa hanya kepada orang yang percaya kepadanya. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, jangan berharap Tuhan memberikan fasilitas Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah percaya, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, mari kita pergunakan fasilitas itu dengan baik. Mari kita pergunakan Roh Kudus itu dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Supaya apa? Supaya kehidupan iman kita tidak stagnan, tapi semakin hari semakin bergairah, semakin hari semakin bersemangat di dalam kehidupan iman kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya berdoa kiranya hari ini sekali lagi
bukan saja kita harus mewarnai kehidupan kita dengan karya Roh Kudus, tetapi juga ekspresi yang lain bahwa kita juga harus membuat kehidupan iman kita tidak stagnan, tentunya dengan mengkaryakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Kembali kami diajar di pagi hari ini bahwa kehidupan iman yang kami terima saat kami percaya kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mati dan bangkit, tentunya harus kami ekspresikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan karena ada Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami, yang membuat kami, kehidupan iman kami seharusnya tidak stagnan, seharusnya tidak berhenti, tetapi semakin hari semakin bergairah, semakin hari semakin semangat dalam melayani Tuhan. Bapak Surgawi, berkati untuk pekerjaan kami, berkati untuk orang-orang kami kasihi, dan sekali lagi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, ini doa kami, syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.